Selamat siang Sobat Sehat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Nopi dari bagian promosi kesehatan rumah sakit. Siang ini saya ditemani oleh salah satu residen dari bagian jiwa yang akan memberikan informasi mengenai peran keluarga dalam penanganan depresi. Selamat siang Dokter Selamat siang. Renaldo, sudah siap untuk memaparkan, informasinya? Siap. Oke, kami persilakan. Silakan Dok. Iya. Selamat siang Sobat Sehat. Perkenalkan saya Dr. Renaldo Batara dari bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Psikiatri Rumah Sakit Sanglah. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang PKRS, yaitu promosi kesehatan rumah sakit, di mana saya pada hari ini topik saya dengan peran keluarga dalam penanganan depresi. Baik, kita mulai saja. Mungkin Sobat Sehat atau ada teman atau keluarga atau kerabat yang mengalami seperti misalnya, rasa sedih, atau misalnya perasaannya tidak nyaman, terus kemudian tidak bisa tidur, mungkin bisa, dan itu minimal misalnya 2 minggu, mungkin gejala-gejala itu bisa kita harus perhatikan. Jadi apakah bisa kita tanyakan, sudah berapa lama mengalami ini, jadi kita bisa mengetahui, siapa tahu apakah itu tanda-tanda suatu dari gejala depresi. Baik, apakah depresi itu? Jadi depresi itu merupakan gangguan alam perasaan atau mood. Jadi perasaan yang berubah-berubah atau tidak nyaman, yang merasa sedih, jadi bisa ada perasaan sedih, berlebihan murung, hilang minat dan kegembiraan, kemudian merasa bersalah dan tidak berguna, adanya tidur, nafsu makan yang terganggu, dan sulit konsentrasi. Depresi pada anak dan remaja. Jadi depresi itu terjadi bisa pada semua umur, tidak hanya pada orang dewasa saja, namun bisa juga pada anak dan remaja. Biasanya kalau depresi pada anak itu sedih, tidak punya harapan, takut dalam segala hal, cemas. Apabila sudah melewati remaja, bisa depresi itu menjadi cemas, ada rasa marah, menghindari dari pergaulan-pergaulan kehidupan sehari-hari. Dan juga akibat gejala-gejala depresi itu mungkin bisa kita lihat, ternyata hasil belajar dari sekolahnya ini menurun. Nah, mungkin bisa sebagai kita orang tua, bisa kita lihat, apakah ada masalah pada anak ini, jadi bisa kita lihat apakah itu merupakan gejala depresi gitu. Seputar depresi. Jadi depresi itu lebih banyak pada wanita. Bisa terjadi pada setiap umur, tapi paling banyak di usia 25 sampai 44 tahun. Biasanya depresi itu rentan terjadi penyalahgunaan obat dan adanya suatu kejadian banyak yang bunuh diri. Yang bisa kita tahu, banyaknya kejadian bunuh diri itu memang bisa merupakan suatu gejala depresi yang tidak tertangani dan memang mungkin sudah lama. Jadi kita bisa lihat, kita sebagai keluarga atau teman, untuk evaluasi. Apabila ada gejala depresi bisa dibawa ke tenaga kesehatan. Pencegahan sebelum terjadi depresi. Yang pertama, pencegahan itu bisa berupa istirahat yang cukup, yaitu tidur merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mencegah depresi. Cukup istirahat dan olahraga dapat membuat tubuh lebih rileks dan tidak tegang. Yang kedua, hindari stres. Bila melakukan suatu kegiatan, jangan memaksakan diri sampai di luar batas. Bila stres datang, coba untuk menghindarkan diri dari stres. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti melakukan hobi dan bercanda. Yang keempat, makan secara teratur, yang merupakan salah satu fungsi makanan adalah untuk menjaga tubuh dari keadaan stres. Selain terapi dari dokter, ada juga peran keluarga dalam mengatasi depresi, itu sangat penting. Jadi tidak hanya pasiennya aja yang harus berobat, namun kita peran sebagai keluarga atau teman atau sahabat atau misalnya dari saudara kandung itu sangat berfungsi sekali dalam untuk menangani pasien dengan depresi. Jadi seperti keluarga itu yang paling terdekat kita, yang paling bisa mensupport, saling menyayangi, mengasihi, dan mendukung. Jadi kita sebagai peran keluarga itu apa sih yang bisa kita lakukan terhadap pada pasien depresi? Yang pertama bisa ketaatan dalam berobat.
Jadi bisa membujuk untuk berobat segera mungkin, jangan menunggu hingga keadaan menjadi parah, yang bisa paling terparah itu bunuh diri. Yang kedua, mengenali kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Bila ada kecenderungan tersebut, segera bawa ke rumah sakit ke UGD. Jadi apabila sudah ada percobaan untuk bunuh diri atau ada ide-ide untuk bunuh diri, itu bisa kita langsung sebagai keluarga atau teman atau sahabat bisa langsung membawa pasien itu ke rumah sakit atau ke UGD. Yang ketiga, menunggu penyembuhan. Bila sedikit membaik, biasanya membuat suatu waktu ingin menghentikan pengobatan, dan penghentian pengobatan tersebut terlalu cepat bisa membuat kekambuhan lebih meningkat. Yang ketiga, mendukung aktivitas dari pasien tersebut. Yang keempat, selalu siap menghadapi kekambuhan dan krisis. Yang kita harus sebagai peran keluarga itu mengetahui apa sih yang harus dilakukan, tetap berdiskusi dan komunikasi dengan dokter yang bisa disarankan kepada pasien depresi supaya rasa depresi itu bisa ditangani secepat mungkin. Yang paling penting itu komunikasi yang baik, itu sangat penting. Jadi bisa kita tanyakan kepada pasien itu tersebut dengan bicara yang tenang, suara pelan, fokus satu bahan pembicaraan, bersabar dari pasien tersebut dan bisa menunggu respon tanggapan dari pasien tersebut, kemudian mendengar aktif dan memulai pembicaraan netral. Misalnya jika mudah tersinggung, kurangi komunikasi sementara waktu dan pendekatan yang netral. Jadi komunikasi pada pasien depresi itu sangat penting, jadi kita bisa menggali apa sih masalahnya dari pasien itu tersebut, apa sih harapannya, apa sih yang dia inginkan. Jadi peran keluarga itu sangat penting supaya bisa mendukung pengobatan dan kebaikan dari pasien tersebut. Apakah aku memerlukan bantuan untuk kesehatan jiwaku? Langkah awal, tentukan sudah berapa banyak gejala-gejala atau keluhan yang kamu alami mempengaruhi hidupmu yang sehari-hari. Kemudian tanyakan pada dirimu, apakah aku memiliki gejala-gejala kurang ringan seperti ini yang selama kurang 2 minggu merasa sedikit down atau tidak semangat, merasa down tapi masih mampu mengerjakan tugas kantor, sekolah, atau rumah tangga, merasa down tapi masih mampu mengurus diri maupun orang lain, kadang-kadang mengalami gangguan tidur. Jika demikian, berikut ini beberapa kegiatan mandiri yang bisa membantu, yaitu dengan olahraga, misalnya olahraga yoga, aerobik, ada kontak sosial langsung atau virtual dengan kita bisa bicara kepada sahabat, teman, atau keluarga. Makanan sehat, tetapkan jadwal tidur yang teratur dan konsisten, bicara dengan orang terpercaya, keluarga atau teman, bisa meditasi, relaksasi, dan mindfulness. Bila gejala-gejala atau keluhan di atas tidak membaik atau malah memburuk, walau sudah melakukan kegiatan mandiri tersebut, saatnya mencari pertolongan ke layanan kesehatan terdekat. Apa saja gejala atau tanda kondisi kesehatan jiwa bila memburuk? Jika mengalami gejala-gejala berat berikut selama 2 minggu atau lebih, itu sulit atau tidak bisa tidur, perubahan nafsu makan yang berdampak pada berat badan, tidak mampu bangkit dari tempat tidur karena perubahan mood, sulit konsentrasi, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya sangat menyenangkan, tidak mampu mengerjakan tugas harian atau tanggung jawab, adanya pikiran bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, perawatan diri yang memburuk, menarik diri dari lingkungan atau interaksi sosial, atau bisa yang lebih berat lagi mulai muncul halusinasi dan atau waham. Jadi yang terakhir dari saya, lihatlah sejauh mana kamu melangkah sampai hari ini. Hidupmu mungkin penuh pergumulan dan kamu masih mampu bertahan sampai hari ini, itu pencapaian luar biasa. Jadi dari saya untuk PKRS pada hari ini, dan juga kami dari tim psikiatri atau kedokteran jiwa Rumah Sakit Sanglah memberikan call center apabila dari sobat sehat, sahabat sehat yang memiliki ada gangguan jiwa, bisa dapat menghubungi di call center 0821 4739 6712. Ya, selamat siang, terima kasih. Oke Dok, terima kasih atas informasinya. Jadi benar-benar ya, peran keluarga itu sangat penting bagi orang-orang yang telah mengalami depresi ya Dok ya. Iya. Terutama, sobat sehat dimanapun Anda berada, jika salah satu keluarga mengalami, ada gejala-gejala depresi, jangan pernah sungkan untuk segera, membawa ke
layanan kesehatan, yang sudah seperti di layar ini ada call center psikiatri atau kedokteran jiwa, bisa menghubungi nomor telepon yang tersedia. Jadi, memang cepat tanggap ya, Iya. semakin cepat dibawa, semakin cepat untuk penyembuhannya ya, Dok, Iya, ya. betul. Yang mudah-mudahan dari keluarga sendirilah yang bisa membantu penyembuhan, keluarga yang terkena depresi. Makin cepat ditangani, makin cepat pulih ya, Dok, ya. Iya, betul. Heeh. Memang apalagi sekarang di zaman COVID-19 ini kan pasti Heeh. banyak masalah ya, seperti apalagi dengan adanya PPKM saat ini, Mhm. kemungkinan besar pengaruh juga ke keuangan, Ya, jadi betul mungkin sekali, Dok. hutang yang biasanya harus bekerja bisa dibayar, tapi Mhm. banyak dah masalah apalagi dengan pandemi COVID-19 ini, ya memang, kita harus tetap bertahan, namun apabila sudah mulai ada merasakan gejala-gejala depresi bisa langsung ke rumah sakit Sangla atau memang masih malu atau bagaimana bingung, bisa, kita tulis di call center yang ada deskripsi ini, yaitu Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Sangla yang kami siap standby 24 jam untuk menolong sobat sehat yang memerlukan, dari, bagian kejiwaan. Tidak usah malu-malu karena semakin cepat kita tangani, semakin cepat juga gejala. Ya, benar. Jadi Iya. sobat sehat jangan lupa semakin cepat, diketahui deteksi dini semakin cepat nanti ditangani ya, Dok, ya. Iya. Jadi jangan lupa juga dalam masa pandemi ini tetap sobat sehat dimanapun Anda berada, tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan 6M terutama dengan memakai masker, mencuci tangan, terus mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, menjaga jarak, atau yang terakhir dengan tidak makan bersamalah. Jadi setidaknya bisa mengurangi, terkena bahaya Covid ya, Dok, ya. Iya, betul. Heeh. Selain itu jika ada memang sobat sehat di luar di sana yang, bersedia untuk mendonorkan darahnya, kami persilakan untuk datang ke unit transfusi darah Rumah Sakit Sanglah yang ada di sebelah Wing Amerta. Jadi tetes darah Anda benar-benar berarti bagi orang di luar sana. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat dimanapun Anda berada. Akhir kata kami promosi kesehatan rumah sakit undur diri, mudah-mudahan di kesempatan lain kami bisa menyajikan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Selamat pagi, salam sehat, sehat Indonesia.